kita menjamak sholat zuhur dengan asar, dikerjakan waktu asar, jamak takhir. Pertanyaannya, sholat yang mana kita kerjakan lebih dahulu? Terima kasih dari Payakumbuh. Masya Allah. Boleh menjamak sholat Bukit Tinggi Payakumbuh? 30 kilo. 30 kilo. Ini masuk satu kota mungkin. Masuk safar enggak? Enggak masuk safar? Kalau enggak masuk safar enggak boleh. Tapi pertanyaannya, ini jamak ini banyak di masyarakat kita yang menggampangkan jamak takhir khusus. Ketika jamak zuhur sama asar, ingat sholat itu tetap tertib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Sesungguhnya sholat itu sudah ditentukan waktunya atas orang-orang mukmin. Zuhur itu sebelum asar, maghrib itu sebelum isya. Nggak boleh kita sholat. Anak katakan nggak boleh, karena setelah anak kaji benar-benar, sebagian ulama itu berfatwa batal orang yang sholat jamak takhir maghrib sama isya takhir, lalu dia sholat isya baru sholat maghrib. Itu jumhur ulama membatalkan, karena sholat ini tertib. Oke, jamaknya takhir, artinya takhir itu diakhirkan waktunya. Tapi tetap isya itu nggak mungkin sebelum maghrib. Nggak mungkin untuk sholat isya terus sholat maghrib. Waktunya udah Allah atur. Walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan ya, tapi pendapat itu pendapat yang lemah. Karena sebagian ulama mengatakan tidak pernah Rasul SAW jamak itu kecuali tertib. Jamak takdim pun seperti, kalau takdim jelas Rasul SAW jamak takdim ketika di Arafah. Beliau menjamak antara duhur sama asar, jelas yang dimulai sholat duhur baru asar. Ketika beliau dari Arafah menuju Mina, menuju Muzdalifah, Rasul SAW sholatnya jamak takhir. Beliau sholatnya maghrib baru isya. Jadi ingat, takhir itu artinya mengakhirkan waktunya, tapi sholatnya tetap tertib jamaah. Coba nanti kalau ada bertanya sama Ustadz dan Ustadz itu mengatakan boleh, umpamanya minta tolong sama Ustadz itu, Ustadz tolong Ustadz dikaji lagi Ustadz, siapa di antara ulama-ulama yang menjelaskan kebolehan itu dan bagaimana sebenarnya sunnahnya. Karena terus terang banyak di buku bimbingan sholat itu dijelaskan itu, sehingga masyarakat kita nggak salah karena itu yang dibaca sama mereka. Hadza wallahu a'lam. Itu yang Anda ketahui ya. Tapi nanti perlu ditanyakan kepada ustaz-ustaz lain. Ustaz, mana yang lebih utama? Ketika seorang puasa Daud kemudian ada saudaranya yang mengajak makan, puasa dibatalkan dan ikut makan, atau kita lanjutkan puasanya Ustaz? Syukran Ustaz. Baik, karena puasa yang terbaik adalah puasa Daud ya. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad. Kalau ini nulis Rasulullah, nggak ada sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, kalau kita cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa berat antum nulis sallallahu alaihi wasallam? Antum akan siap mengucapkan 1 juta kali bersalawat buat Rasul SAW karena cinta. Tapi kalau bicara antum umpamanya diajak makan, ajakan makan itu ada macam-macam. Ada yang undangan, kita diundang, umpamanya pernikahan atau apa, ya antum bebas. Rasulullah SAW memberikan kebebasan. Kau kalau mau puasa nggak apa-apa, tapi kau doakan orang yang undang makan itu. Kalau enggak, kau boleh makan, kau gantikan besok. Jadi ada 2 pilihan. Tapi kalau antum umpamanya tuan rumah, ada tamu, apa bedanya tamu sama pengunjung? Tamu itu bahasa Arabnya itu dhaif. Antum sering membaca memuliakan tamu itu 3 hari. Seperti itu. Tamu yang dimaksud itu adalah tamu yang musafir dari luar, sehingga haknya 3 hari. Tapi kalau dalam kota, antum jangan datang ke rumah sahib antum, assalamualaikum, waalaikumsalam, ana jadi tamu di rumah ente, ana mau nginep 3 hari. Ente tetangga sini datang ke rumah, itu namanya ziarah. Jadi memuliakan tamu 3 hari itu lebih kepada
tamu yang luar kota. Tapi kalau yang datang dari sahib kita itu namanya zair, lebih kepada pengunjung dan bukan tamu. Walaupun istilah tamu dengan zair sudah nyampur aduk, sehingga orang biasa menggunakan tamu untuk pengunjung, pengunjung untuk tamu, itu biasa. Jadi kalau antum kedatangan tamu, ya kadang-kala tamu disuguhkan makanan terus antum nggak makan, nggak enak. Ini ada adat yang berbeda-beda ya. Kembali kepada tradisi. Di Arab sana, di masa Rasul SAW, itu tuan rumah kalau makan mesti mendampingi tamu. Jadi dia makan bersama tamu. Di beberapa tempat, kalau makan itu ditinggal sama tuan rumah. Karena ada orang-orang kalau ada tuan rumahnya makannya sedikit. Ini mau nggak pergi-pergi tuan rumahnya ya. Kadang-kala tuan rumahnya pergi, kuenya dimasukkan ke kantong. Hati-hati tuh kalau nggak diizinkan sama tuan rumahnya. Maka itu kembali kepada tradisi. Tapi kalau antum mau menghormati dia, antum berbuka itu baik. Barakallahu fikum.